kita dianjurkan, kata beliau, untuk senantiasa tatkala udah sampai ke rumah Allah itu kita penuh dengan kekhusyuan. Jangan sibuk sama media, jangan sibuk sama internet, jangan sibuk ngeliatin bangunan atau kemegahan atau apa yang ada di dalam. Sibuk bagaimana kita menangis, sibuk bagaimana kita meminta kepada Allah. Kita masuk ke tanah haram, kita ingat ini adalah tanah yang suci, yang dari mana dahulu Nabi Muhammad masuk di dalamnya. Maka aku mengagungi tanah ini, masjid ini, karena dahulu para sahabat Nabi Muhammad juga mengagungkannya. Pada kitab Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang dimana beliau memberikan nasihat kepada kita, ilmu yang kita ambil dari beliau masukkan di dalam penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita ingin menghamba kepada Allah, tatkala kita ingin beribadah mendekatkan diri kepada Allah, maka ada metodenya, ada caranya, ada yang dikatakan oleh para ulama sebagai goida untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Enggak bisa kita mau sholat semau diri kita. Kapan saya mau sholat, saya sholat. Kapan saya mau ibadat, saya ibadat. Kapan saya mau mengingat Allah, saya ingat. Kapan saya mau melupakan, terserah saya. Sebab ibadah itu dari diri saya lah. Akan tetapi kita mengingat Allah sesuai dengan metode, sesuai dengan cara yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab beliau adalah al-musyarri' al-a'zam, yang mengatur tata cara di dalam penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Abdullah bin Al-Haddad masih menjelaskan kepada kita tentang sebagian daripada rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Sebagaimana kita tahu, haji adalah suatu kewajiban. Haji adalah suatu ibadah yang Allah Ta'ala wajibkan setiap muslim untuk pergi haji. Rukun Islam yang kelima. Sebagaimana sholat, setiap hari kita wajib melaksanakan 5 waktu. Iqamus sholah, bukan cuma sholat, tetapi senantiasa mendirikan sholat, menjalankan sholat. Senantiasa kita menjaga sholat tersebut dengan sunnah-sunnahnya, menjaga sholat tersebut dilaksanakan di dalam waktunya, dengan cara-caranya, dengan wudhunya, dengan taharahnya, dengan menjauhkan diri kita dari najis. Itu sholat yang setiap hari. Begitupun juga puasa. Setahun sekali selama 1 bulan kita diwajibkan oleh Allah untuk puasa. Lalu zakat, ini semua ibadah yang agung. Tetapi ibadah haji, kata para ulama, lebih agung lagi. Apa yang membuat ibadah haji menjadi agung? Sebab dikarenakan ibadah haji itu, kalau ibadah sholat berhubungan dengan jasad kita, dengan ruh kita, dengan Allah. Zakat itu berkaitan dengan harta kita yang kita keluarkan, infakkan di jalan Allah. Ibadah sholat dengan jasad. Ibadah sedekah, zakat dengan uang, dengan harta. Tetapi ibadah haji dikumpulkan dengan 2 metode tersebut. Jasad kita menghamba kepada Allah, tetapi juga nafkah yang kita keluarkan untuk haji juga itu adalah suatu ibadah. Pergi haji nggak bisa pergi haji begitu saja tanpa memiliki uang. Dari zaman Nabi Muhammad, para sahabat dari Madinah mau haji ke Mekah, pergi haji ke Mekah, mereka memerlukan uang. Untuk kendaraan, untuk perjalanan mereka, untuk meninggalkan uang, harta, rezeki untuk keluarga yang ditinggalkan oleh mereka. Maka haji di sini adalah ibadah yang menggabungkan antara ibadah infak, mengeluarkan harta, dengan ibadah badan dan juga ruh yang bersatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya haji ini menjadi mulia. Akan tetapi haji itu tidak diwajibkan melainkan tatkala kita sudah mampu, tatkala kita sudah bisa pergi dalam keadaan aman, tatkala kita bisa pergi haji dengan membawa harta untuk uang saku selama kita di sana, uang untuk kita kembali ke negeri kita, dan juga uang yang kita tinggalkan kepada keluarga kita, baru haji tersebut diwajibkan. Dan mudah-mudahan kalau kita dipanjangkan umur, dalam kesehatan, afiat, rezeki yang luas, kita bisa pergi haji ke Baitillahil Haram. Sebab pergi haji bukan dengan uang, tetapi pergi haji dengan panggilan yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran, wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amik liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir thumma liyaqdu tafathahum wal yufu nudhurahum wal yatawafu bil baitil 'atiq dzalika wa may yu'azzim hurumatillah. Kata Allah,
panggillah orang-orang untuk pergi haji. Wa'adzin finnas bil hajj, memerintahkan kepada Nabi Ibrahim. Allah menceritakan di dalam Al-Quran, panggil mereka setelah Nabi Ibrahim membangun rumahnya Allah, panggil mereka orang-orang untuk pergi haji. Zaman dulu di Ka'bah belum ada masjid, Masjidil Haram belum terbangun kayak sekarang, belum ada gedung-gedung, belum ada rumah, cuma ada Nabi Ibrahim bersama keluarganya. Tapi kata Allah, panggil. Gimana aku memanggil ya Allah? Siapa yang aku panggil? Panggil. Engkau hanya memanggil, wa alainal balagh, yang menyampaikan itu tugasku, kata Allah. Engkau panggil saja. Perintah Allah panggil, maka akan datang nanti orang-orang untuk ke tempatku di penjuru dunia yang jauh dari segala negeri, datang untuk menunaikan ibadah haji tersebut. Perintah dari Allah. Maka kita haji bukan dengan uang kita, tetapi dengan panggilan dari Allah. Berapa banyak orang yang hidup di dalam kekayaan karena bisnis atau karena jabatan dan sejenisnya, punya uang banyak, punya mobil mewah, tapi tanya coba kapan pergi haji? Sebagian ada yang udah pergi, alhamdulillah, tetapi sebagian subhanallah mata yasar enggak dipermudah oleh Allah untuk pergi haji. Uang ada, harta ada, tapi Allah Ta'ala masih tahan dia enggak pergi haji. Sebab yang membuat seseorang pergi haji bukan dari uang, tetapi panggilan dari Allah. Dan berapa banyak orang yang hidupnya di dunia biasa saja, yang hidupnya di rumahnya mungkin biasa saja, nggak memiliki kendaraan mewah, tetapi subhanallah Allah Ta'ala panggil dia untuk pergi haji. Terkadang dipanggil 2 kali, bisa 3 kali, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Haddad menjelaskan, kalau kita memiliki kesempatan untuk pergi haji, panggilan dari Allah, maka hendaknya kita betul-betul menghamba kepada Allah dengan mengagungkan Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Yang kita panggil adalah Allah, maka yang kita agungkan juga Allah. Kita masuk ke tanah haram, kita ingat ini adalah tanah yang suci, yang dari mana dahulu Nabi Muhammad masuk di dalamnya, maka aku mengagungi tanah ini, masjid ini, karena dahulu para sahabat Nabi Muhammad juga mengagungkannya. Aku masuk ke padang Arafah, padang, tanah, lapangan. Kenapa harus jadi masuk Arafah dulu? Sebab perintah dari Allah. Ini aku masuk ke tempat ini bukan tanah sembarang tanah, bukan tenda sembarang tenda. Kita wukuf di Arafah dalam keadaan mengagungkan syiar Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang mereka mengagungkan syiar Allah, panji-panji Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, ketahuilah mereka adalah orang yang bertakwa di dalam hati mereka. Mereka adalah orang yang beribadah. Saya enggak sholat, saya enggak puasa, tapi dapat pahala ibadah karena mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syiar Allah luas, bukan hanya hurumatillah, bukan hanya masyaril haram, bukan hanya padang Arafah atau Muzdalifah atau Mina atau Ka'bah, tetapi syiar-syiar Allah ini luas. Ilmu syiar Allah, hadis Nabi Muhammad adalah syiar daripada syiar Islam. Para ulama, para masyayikh yang membawakan kepada kita ilmu tersebut, mereka adalah orang-orang yang mensyiarkan syiar Allah. Maka kita mencintai mereka, mengagungi mereka, itu adalah suatu ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dilanjutkan oleh Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kita dianjurkan, kata beliau, untuk senantiasa tatkala udah sampai ke rumah Allah, itu kita penuh dengan kekhusyuan. Jangan sibuk sama media, jangan sibuk sama internet, jangan sibuk ngeliatin bangunan atau kemegahan atau apa yang ada di dalam. Sibuk bagaimana kita menangis, sibuk bagaimana kita meminta kepada Allah. Sibukkanlah diri kita dengan kita makin mendekatkan diri. Kapan bisa duduk di masjid, kapan bisa nangis, kapan bisa minta, itu adalah kesempatan dari Allah, hadiah yang Allah anugerahkan. Maka minta kepada Allah di tempat-tempat yang diagungkan, yang di multazam, yang dikatakan doa di situ tidaklah seseorang berdoa melainkan langsung diijabah oleh Allah, di multazam ataupun di hatim ataupun di tempat-tempat mulia. Multazam itu tempatnya antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Begitupun juga hatim antara Hajar Aswad dengan dengan Baitul Maqam Nabi Ibrahim alaihi salam dan seterusnya. Itu tempat mulia. Kita kalau tawaf dianjurin setiap detik tuh berdoa, setiap detik berzikir, kasih salam ke Hajar Aswad. Tafa'ulan, tatkala kita ngelewatin mizab, melewati bayangan Ka'bah, melewati air yang mencucur di atas Ka'bah, berdoa, Allahumma adhillana tahta dhilli arsyik yawma la dhilla illa dhilluk, Allahumma asqina bika'si nabika Muhammad. Ya Allah, sebagaimana saya sekarang merasa kepanasan nih di sini, panas siang-siang, nanti di hari kiamat saya juga pengen bayangan di bawah arsy, jangan kepanasan ya Allah. Ya Allah, saya kehausan lagi ibadah.
Sekarang saya melewati mizab nih, tempat air mancur lewat. Jangan haramkan saya nanti di hari kiamat mencicipi daripada air telaga Kautsar Nabi Muhammad yang beliau berikan langsung dengan gelas, yaitu tangan beliau kepada saya. Ya Allah, jangan haramkan saya keberkahan. Minta ya Allah, saya memerlukan di dunia ini daripada apa yang saya perlukan. Dari rezeki maka perluas rezeki saya. Ya Allah, matikan saya di dunia dalam keadaan Islam dan bangkitkan saya di hari kiamat kelak bersama orang-orang yang dekat dengan. Minta kepada Allah, perbanyak doa kepada Allah tatkala tawaf. Itu dikatakan di dalam hadis yang diriwayatkan di sini bahwasanya setiap hari itu rahmat itu turun ke Ka'bah. Di Masjidil Haram itu rahmat turun setiap harinya 120 pandangan ataupun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah yang besar. Itu 60 dikhususkan untuk orang yang senantiasa tawaf, ibadahnya tawaf. Lalu yang 40 itu diturunkan kepada orang-orang yang senantiasa sholat di Masjidil Haram. Lalu 20 itu bukan untuk yang tawaf pahalanya gede, sholat pahalanya juga gede. Tetapi diberikan 20 rahmat kepada orang-orang yang mereka enggak sholat, enggak tawaf, cuma mandangin Ka'bah doang. Satu pandangan 20 rahmat, satu pandangan 20 rahmat. Terus kelap-kelip, kedap-kedip ngeliatin Ka'bah, nontonin Ka'bah. Kenapa? Dapat rahmat dari Allah. Ibadah, suatu ibadah yang Allah Ta'ala ajarkan kepada kita dengan memandang, dengan kita duduk. Ini semua adalah anugerah yang luas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita udah jauh-jauh buang duit ke sono. Yang kita lihat malah jam, yang kita lihat malah bangunan, yang kita lihat malah orang-orang yang mungkin bisa melupakan. Ini dari mana ini orang? Ini kenapa begini? Yang bukannya kita dapat pahala malah ngotorin hati. Waliyadzubillah ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bimbing kita. Allah Ta'ala permudah kita untuk pergi haji ke Baitillahil Haram. Allah Ta'ala luaskan rezeki kita. Itu ada resep, dikatakan bahwasanya kita belum bisa pergi haji, belum mampu pergi haji, paling kagak amalin daripada amalan. Kalau habis sholat subuh jangan bangun, jangan buru-buru molor. Habis sholat subuh baca zikir, iktikaf di masjid atau di musola kita, di tempat kita sholat sampai matahari terbit. Udah matahari terbit, udah boleh sholat 2 rakaat sholat isyraq, tambahin sholat duha. Itu dikatakan kita mendapatkan pahala di dalam waktu 1 jam tersebut, pahala seakan-akan kita pergi haji dan umroh yang diterima oleh Allah. Tamatan yang diterima oleh Allah dengan kita setiap hari untuk sholat, yaitu 2 rakaat, lalu duduk. Setelah itu sholat 2 rakaat mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Mudah-mudahan kita bisa melakukan di dunia, di rumah kita, insya Allah juga dapat pahalanya kelak tatkala kita berangkat pergi haji. Dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.